Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Debat adalah salah satu tabiat manusia. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak debatnya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 54. Debat adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing untuk mengalahkan argumen lawan. Menurut Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran halaman 425. Salah satu perdebatan yang dikisahkan Al-Quran adalah perdebatan Nabi Musa dengan Fir'aun tentang hakikat Tuhan. Apa isi dialog perdebatan Nabi Musa dengan Fir'aun? Kenapa Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun? Debat Nabi Musa menjelaskan tentang hakikat zatnya. Kita juga bisa mengetahui bagaimana Allah menunjukkan kebenaran dengan argumen yang kuat. Dialog Nabi Musa dengan Fir'aun tentang Allah Ta'ala terekam dalam surat Asy-Syu'ara ayat 23-29 dan surat Thaha ayat 49-54. Dari ayat-ayat tersebut tergambar bahwa Fir'aun mengingkari adanya yang Maha Pencipta selain Fir'aun. Muncul pertanyaan Fir'aun kepada Nabi Musa alaihi salam sebagaimana direkam oleh Allah Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 23-29. Fir'aun bertanya, "Siapa Tuhan semesta alam itu?" Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya." Berkata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu mendengarkan?" Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu." Fir'aun berkata, "Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila." Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu menggunakan akal." Fir'aun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan." Fir'aun pura-pura bodoh dengan Rabb semesta alam dan menanyakan kepada Musa tentang hakikat dan sifatnya. Menurut penafsiran ulama salaf dan para imam khalaf, orang dari kalangan ahli logika dan lain-lainnya, Fir'aun tidaklah mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Pencipta. Bahkan, Fir'aun adalah orang yang sama sekali ingkar terhadap keberadaannya. Menurut pengertian lahiriah ayat, sekalipun semua hujah dan bukti telah ditegakkan terhadap dirinya, Fir'aun tetaplah Fir'aun, selalu mencari dalih untuk membenarkan pendapatnya. Fir'aun menilai ajakan baik Nabi Musa bisa mengganggu stabilitas kekuasaannya. Karena itu, ia menolak ajakan itu. Kemudian, turun firman Allah dalam ayat yang lain, yaitu Al-Quran Surat Thaha ayat 49-54. Fir'aun berkata, "Maka, siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa?" Musa berkata, "Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk." Dia, Fir'aun berkata, "Jadi, bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?" Dia, Musa menjawab, "Pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku. Di dalam suatu kitab Lauh Mahfuz, Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa. Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu
Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwahi Fir'aun. Fir'aun sebenarnya suatu julukan. Sosok yang didakwahi Nabi Musa alaihi salam adalah Fir'aun Ramses II. Al-Quran menceritakan Fir'aun sebagai penguasa yang melampaui batas. Dia sukar sekali untuk menyadari setiap kekuasaan adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Maha Pencipta menitipkan dan mencabut kekuasaannya kepada siapapun yang dikehendakinya. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 26. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah semua kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Untuk menyadarkan Fir'aun, Allah mengutus Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun. Keduanya diperintahkan untuk mengingatkan kepada pemimpin itu agar sadar diri. Perintahnya bukan untuk semisalnya memerangin atau membunuh Fir'aun. Para nabi itu hanya disuruhnya untuk mendakwahi pemimpin Mesir itu. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat atau takut. Al-Quran Surat Toha ayat 43 sampai 44. Fir'aun yang sombong dari kebenaran akan ditimpakan musibah untuk tunduk kepada kebatilan. Nabi Musa menyerukan kepada Fir'aun dan kaumnya untuk bertobat. Al-Quran Surat Ghafir ayat 41 sampai 43. Hai kaumku, bagaimana kamu? Aku menyerukan kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyerukan aku ke neraka. Kenapa kamu menyerukan aku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui, padahal aku menyeru kamu beriman kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sudah pasti bahwa ada yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya. Tidak dapat memperkenankan seruan apapun baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Namun, jawaban mereka sangat jauh dari harapan. Allah berfirman, merekam ucapan pembesar-pembesar Fir'aun dalam firman-Nya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 127. Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini, Mesir, dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka, dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Bila ada yang menyoalkan bagaimana bisa kaum Fir'aun menjadi musyrik, sedangkan Allah Ta'ala menggambarkan tentang Fir'aun kalau dirinya mengingkari adanya pencipta, seperti Allah rekam secara jelas melalui beberapa firman-Nya, yaitu ketika Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu? Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 23. Dia juga mengatakan, dan Fir'aun berkata, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 38. Begitu juga dirinya mengklaim dengan pernyataan, Fir'aun berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Al-Quran Surat An-Nazi'at ayat 23. Allah Ta'ala juga menjelaskan tentang kaumnya. Surat An-Naml ayat 13 dan 14. Maka
Tatkala mukjizat-mukjizat kami yang jelas itu sampai kepada mereka, berkatalah mereka, ini adalah sihir yang nyata. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ada beberapa pelajaran menarik yang bisa diambil dari kisah dan dialog Musa dan Fir'aun. Pertama, berpeganglah teguh kepada kalimat la ilaha illallah. Untuk menegakkan kalimat ini, sesungguhnya Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya diturunkan. Untuk kepentingan tauhid, sesungguhnya para rasul diutus. Untuk tujuan yang sama, langit, bumi, dan seisinya diciptakan. Berikutnya tentang teknik berdakwah. Bagaimana seseorang menyerukan kebenaran bisa mengetahui celah yang bisa dilalui dengan menyentuh hati lawan bicara, yaitu dengan menghilangkan sikap kasar yang dapat melukai perasaan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa sebarkan video ini. Sampaikan dariku walau satu ayat hadis riwayat Bukhari. Klik like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.